Selamat malam dan selamat datang di DF pada malam hari ini. Boleh dong, sapa dulu kanan kirinya. Untuk yang mungkin ada wajah-wajah baru dan masih belum kenal sama kanan kirinya, boleh kenalan dulu, disapa. Berikan senyuman yang terbaik. Nah, untuk yang baru pertama kali datang mungkin masih belum tahu, kita nih ngapain aja sih di DF malam ini. Jadi kita yang pertama itu akan ada puji-pujian. Kita akan menyanyi, kita akan bertepuk tangan, boleh diikutin ya. Kemudian akan ada sharing singkat dari teman-teman yang mungkin mau membagikan pengalamannya bersama Tuhan. Dan setelah itu kita akan mendengarkan firman. Nah, tema DF di bulan ini adalah The Quest, bisa dilihat di sebelah kanan saya. Dan pada hari ini kita akan sampai di tema yang terakhir, yaitu How Far I'll Go. Nah, kalau minggu lalu kita berbicara tentang menerima kasih Tuhan dalam hidup, minggu ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih berjalan bersama Tuhan itu kita bisa sampai mana, kita bisa sampai sejauh apa. Dan pembicara kita pada malam hari ini adalah Kobeni Dwi Nugroho dari Jakarta. Dan oke, mari kita mulai acara hari ini. Kita siapkan hati dan boleh bangkit berdiri. Kita sambut JSM Worship. Shalom. Tuhan itu luar biasa, amin. Boleh lambaikan tangannya yang percaya Tuhan kita itu luar biasa. Puji nama Tuhan, dialah jalan kehidupan bagi setiap kita. Sebelum kita mulai Domus Fidei, mari kita mau puji Tuhan. Saya mau ajak kita untuk sama-sama bergoyang pada malam hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih semangat lagi kita mau katakan, siapa jalan kebenaran? Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita mau katakan, dia jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya bagimu Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Lambaikan tanganmu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, benar Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Yes Tuhan. Kekal. Puji nama Tuhan. Woo, yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mau angkat tanda kemenangan Kristus atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih kalau kami masih boleh ada hari ini. Terima kasih kalau kami boleh datang berkumpul bersama untuk memuji-Mu pada malam hari ini. Sungguh Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang begitu mencintai setiap kami. Kami mau bawa persekutuan doa kami ini dari awal sampai selesainya hanya ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Engkau Bapa sendiri yang akan mencurahkan rahmat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap doa kami kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kini dan sepanjang segala masa. Amin. Beberapa hari lalu, sebelum pelayanan pada malam hari ini, saya mengalami sedikit dilema. Sampai pada saat 2 jam sebelum latihan, saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa? Tapi Tuhan begitu baik. Saya bilang sama Tuhan, beri saya satu jawaban saja, kenapa ini harus terjadi? Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya mencari firman Tuhan, tapi yang Tuhan izinkan adalah pujian ini. Pujian ini bernyanyi seperti Roh Kudus yang menjawab setiap pertanyaan hidup saya. Saya mau ajak kita membawa pujian ini, boleh menjadi kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Dia menjawab setiap lebih dari yang setiap harapkan. Lebih dari yang kuharapkan. Karena Dia punya caranya tersendiri untuk mengasihi setiap caranya di waktu yang tepat. Kita akan melihat semuanya. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi percayalah waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Kita mau izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan untuk bekerja, karena semua yang mustahil akan menjadi nyata oleh karena kuasa, oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan
itu begitu luar biasa. Setiap kita selalu khawatir akan masa depan kita. Bahkan kita mengira-ngira apa yang akan terjadi. Tapi percayalah, jalan kehidupan kita ada jalan yang Tuhan sudah tentukan. Tuhan tahu yang kita butuhkan. Tuhan tahu yang kamu harapkan. Karena itu kita mau nyatakan bahwa Dia yang layak untuk kita sembah. Sebab Kau layak terima pujian. Nyatakan sebab Dia yang layak menerima setiap pujian kita. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Yes, sebab Engkau yang layak Tuhan. Setiap pujian dari kami, Engkau yang layak menerimanya. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja kami Tuhan. Raja di atas segala raja. Engkau raja di atas segala raja. Kami bersyukur punya Engkau, karena kami percaya Engkaulah pelita bagi kehidupan setiap kami. Mari semua ajak kita untuk bersukacita dalam pujian ini. Mari kita katakan, Ketika hidup terasa berat, ketika
Katakan kepada samping kanan, Tuhan itu luar biasa. Kanan, oh kanan. Sekarang di sebelah kiri. Oke, sekarang yang di belakang. Sekarang disapa di depannya, Tuhan itu luar biasa. Terima kasih. Silahkan boleh kembali duduk. Tuhan itu luar biasa ya dalam kehidupan kita. Baik, kalau kita percaya Tuhan kita, saya percaya setiap kita dalam perjalanan kehidupan punya cerita tersendiri tentang bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupannya kita. Apakah ada yang mau memberikan sharingnya, memberkati setiap kita? Oh silakan kok. Thank you, kita tepuk tangan. Dan kok siapa? Kok Robin, oh ya. Salam, Salam. selamat malam teman-teman, Bapak dan Ibu yang sangat hormati. Perkenalkan saya Robin dari sel D1. Saya bertutur karena Tuhan memakai saya dalam cara sehingga saya bisa bergabung ke dalam komunitas DSM ini. Awalnya saya diajak oleh Ai Marcella. Ai cuma bilang datang saja, kalau tidak merasa cocok nggak apa-apa. Tapi datang saja dulu. Setelah 3 kali TJF, saya diajak untuk bergabung dalam sel. Sebelum saya belum pernah ikut komunitas rohani apapun. Saya bertutur, bertemu dengan teman-teman sel yang sangat share sama saya, sangat berterima kasih, banyak membantu saya untuk bertumbuh dalam Tuhan. Saya awalnya tanah satut untuk sterling di depan banyak orang. Pelan tapi pasti mulai berani untuk sterling dan terbuka dalam sel. Ada penerimaan saya yang saya dapatkan yang membuat saya berani dan menjadi diri saya sendiri. Di sel saya diajari bagaimana itu PPE, pemujian dan penyembahan. Dan saya melihat ada perubahan yang saya alami. Karakter saya yang dulu sikap itu sangat jelek, antara lain egois, kepala batu, cuek, emosian, dan pendendam. Tapi sekarang mulai perlahan-lahan hilang satu persatu. Mata hati Tuhan Yesus telah membuat saya. Sekalian saya mau bilang teman-teman yang belum menggabung dalam komunitas, ada join di sel atau di komunitas rohani manapun, ada tidak punya teman untuk mendekat ke Tuhan. Ayat itu di Yohanes 15 sampai 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Aku dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama itu diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, terima kasih. Luar biasa sekali ya, Ko Robi sangat excited memberitakan bagaimana sharingnya berjalan dengan Tuhan. Sampai ditulis, tadi teman-teman dilihat. Semangatnya dia untuk memberi pada setiap kita bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin. Adakah lagi yang ingin men-sharingkan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya? Tadi kan ditulis, yang saat kita sharing singkat saja, menyatakan bagaimana Tuhan itu luar biasa, itu akan menjadi hal yang sangat berarti untuk orang yang mendengarnya. Oke, belum ada. Saya yang sharing kalau begitu. Saya bersyukur sekali bisa pelayanan pada hari ini. Sebenarnya ini saya punya beberapa kendala, terutama kendala tua saya. Tapi sebelum kesehatan orang tua saya, di sel itu di firman yang beberapa minggu sebelumnya sempat ada yang dibahas. Kita kan ada komunitas sel kecil-kecil, di situ dibilang bahkan siapa sih yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan. Itu saya berpikir siapa ya, mama saya sakit, terus saya kebetulan ada retret di Malino. Saya bilang saya mau menjadikan
Tuhan yang prioritas. Tapi di satu sisi saya juga melihat kondisi mama saya yang sedang sakit. Kebetulan pasca operasi. Tapi satu hal saat saya pujian dan penyembahan, saat itu saya sebenarnya tidak ada perasaan, saya cukup santai ya karena percaya penyertaan Tuhan. Tapi saat saya pujian penyembahan, saat itu saya menangis sama Tuhan. Kenapa Tuhan, saya mau pergi retret, Engkau izinkan mamaku sakit. Tapi satu hal yang Tuhan kuatkan bahwa Dia akan menyertai saya, tidak akan pernah meninggalkan saya. Di hari yang sama saat saya harus berangkat retret, saat itu juga mama saya sudah boleh pulang dari rumah sakit. Luar biasanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, terima kasih. Tidak lagi? Baiklah, saat ini saya mau mengajak kita untuk kembali mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saya mau ajak kita untuk kembali bangkit berdiri. Bapa kami yang baik, terima kasih di setiap langkah kehidupan kami, tak sedikit pun Engkau meninggalkan. Engkau yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Di saat kami tidak punya harapan, tapi kami punya Tuhan yang selalu punya cara untuk mengingatkan kami bahwa Engkau ada menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Saat Engkau mengizinkan kami hadir di dunia ini, saat itu juga Engkau yang akan memberkati kami untuk sampai tujuan kami, yaitu kepada Engkau sendiri. Bapa, ini setiap kami anak-anak-Mu, ini hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Biarlah sembah kami hanya kepada-Mu melalui pujian ini. Sebab Engkau Bapa yang layak untuk kami sembah dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang menginginkan setiap kami. Engkau Tuhan menginginkan setiap kami, menginginkanku lebih dari segalanya. Ku rindu di dekatmu, ku datang
rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ini setiap kami yang datang Datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Mari sungguh dengan hati kita mau nyanyikan pujian. Datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Sungguh kuasa-Mu yang bekerja. Kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Sungguh karena kuasa-Mu bagi setiap kami. Kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu Tuhan yang layak bekerja bagi hidup kami. Kaulah yang kami sembah, Kaulah yang kami agungkan. Yesus, Engkau Raja, Engkau pemilik hidup kami. Mari saat ini kita mau menyembah Dia, mengagungkan kebesaran-Nya, sebab Dia Allah yang luar biasa. Dia Bapa yang mulia. Dia agung, Dia yang terindah, Dia segalanya bagi kehidupan kita. Mari walau setiap sembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak, oh Kau yang layak.
Kami menyembahmu Tuhan. Segala makhluk menyembahmu Tuhan. Sebab kau Raja. Oh kau Raja. Kinara nama Kasih Tuhan mengalir saat ini. Buka hatimu. Dan biarkan kuasa Allah Roh Kudus boleh mengalir dalam hatimu saat ini. Dia sedang bekerja. Dan dia sedang menjamah setiap hati yang terbuka. Kuasa Tuhan mengalir. Kau hadir di sini. Roh Kudus penuhi kami. Bapa, ini hidup kami persembahkan di hadapan tahta-Mu yang kudus. Karena kami tahu ya Bapa, ketika kami membawa hati hidup kami kepadamu, maka Engkau Allah tinggal bersama dengan kami. Dan Kau yang memegang tangan kami, memegang hidup kami. Sehingga Tuhan, ketika hidup kami diserahkan kepadamu, kami percaya Engkau Allah yang akan menyertai setiap kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih. Kalau pada malam hari ini kami boleh datang di tempat ini, kami boleh memuji, meninggikan Kau, dan kami boleh datang di hadapan tahta-Mu yang kudus. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Dan kami rindu, kami buka telinga kami buka hati kami, untuk Engkau boleh berbicara secara pribadi bagi setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu akan menguatkan dan membangkitkan kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Biarlah Tuhan sertai kami. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau mendengarkan Engkau berbicara. Dan berkati hamba-Mu, anak-Mu yang akan menyampaikan Tuhan firman-Mu pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, pakai aku sesuai dengan rencana-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Segala doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik, selamat malam saudara. Shalom. Saudara anak-anak Tuhan, amin. Berapa yang merasa bahwa saya anak Tuhan, boleh angkat tangannya saudara. Saudara yang merasa anak Tuhan, boleh bilang sama kiri kanannya, kamu orang luar biasa. Bilang begitu. Ya, karena anak Tuhan pasti luar biasa, amin. Baik, saudara yang terkasih, sedikit perkenalan, nama saya Beni, saya dari BPK Keuskupan Agung Jakarta. Lalu saya aktif melayani sebagai pewarta pengajar Sekinah di komunitas Amazing Grace ya dari Jakarta. Saya sudah menikah, anak saya 2, istri saya 1. Ya, lalu puji nama Tuhan kalau saya boleh kembali melayani di JSM Makassar nih. Ya, saya merasa JSM Makassar ini adalah luar biasa. Kenapa? Karena banyak anak muda juga terjaring di sini. Saya percaya bahwa generasi penerus gereja, anak-anak muda boleh sungguh-sungguh diberkati melalui pelayanan di tempat ini. Amin. Baik, saudara yang terkasih,
malam hari ini kita sampai kepada tema yang terakhir dari tema bulan. Ini tema bulanan bukan? Ini tema bulanan ya? Betul ya? Berarti kita sampai pada tema yang terakhir dari tema bulanan kita, yaitu tema bulanan The Quest. Nah saudara, The Quest apa artinya? Apa artinya? Hah? Quest apa saudara? Yang suka main game, nah ini anak-anak muda ini suka main game biasanya quest. Nah, apa artinya? Hah? Nggak tahu ya? Hah? Misi? Bukan, pencarian ya, pencarian. The quest itu adalah pencarian. Sudah ketemu saudara yang saudara cari sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu saudara? Nggak ada ya. Atau nggak nyari apa-apa selama ini. Baik, mari kita buka di dalam Filipi bab 3 ayat yang ke berapa tadi? 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Semua bawa Alkitab atau Al-HP? Ya, oke. Baik, kita baca sama-sama yang keras ya. Kita baca sama-sama yang keras ayatnya 1, 2, 3. Yang kugendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Next. Supaya apa? Keberaniannya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukanlah aku telah memperoleh hal itu atau telah mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena apa? Oke, terus? Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, surat ini ditulis oleh seorang rasul yang namanya Paulus. Dan saudara, kalau kita belajar sedikit histori daripada surat Filipi ini kira-kira menurut saudara ditulis Paulus ketika Paulus ada di mana? Ada yang tahu? Betul, di dalam penjara. Saudara, Paulus ketika menuliskan surat ini, ya, lalu ketika di dalam penjara dia mendengar bahwa jemaat di Filipi sedang mengalami masalah, maka Paulus dia menuliskan surat untuk apa? Untuk membangkitkan semangat daripada jemaat di Filipi atau orang-orang di Filipi supaya apa? Supaya mereka tidak kehilangan iman mereka. Makanya saudara yang terkasih, Paulus perlu menuliskan surat itu. Tetapi yang menarik adalah Paulus itu menulis suratnya di dalam penjara. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Di sini ada di antara saudara yang mau atau bercita-cita atau kepengen masuk penjara? Hah? Coba saya tanya, kenapa saudara nggak mau? Why? Kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa penjara itu tempat yang nggak menyenangkan. Saya pernah pelayanan ke penjara saudara. Saya membayangkan ya begitu saya masuk, lalu ketika saya membayangkan kalau saya ada di sini rasanya tidak menyenangkan. Ya, nggak bisa bebas jalan-jalan, pergi ke mall, nggak bisa kemana-mana saudara ya. Karena apa? Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Maka tidak ada satupun di antara kita yang mau masuk ke dalam penjara karena penjara bukan tempat yang menyenangkan. Setuju? Saudara, Paulus masuk ke tempat yang tidak menyenangkan, tetapi dia bisa menuliskan surat untuk orang-orang dan menghibur orang-orang Filipi. Kira-kira, saudara,
orang yang seperti ini, ya, apa yang dilakukan Paulus ini gampang atau enggak? Enggak gampang, betul? Ketika dia sendiri sedang mengalami masalah, tetapi dia bisa menuliskan surat untuk memberikan kekuatan, membangkitkan semangat buat orang-orang jemaat di Filipi. Pertanyaannya adalah kenapa Paulus bisa menjadi orang yang seperti ini? Ya, saudara, di ayat 10 dikatakan, boleh ditampilkan cepat ya. Ayat 10-nya mengatakan seperti ini. Bahkan Paulus mengatakan karena itu apa? Ya. Yang kukehendaki ialah mengenal siapa? Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Nyanya huruf besar berarti penderitaan Tuhan, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, yang membuat Paulus bisa menuliskan surat untuk menghibur dan menguatkan orang-orang walaupun dia sedang dalam kondisi bermasalah. Karena apa? Karena dia pernah mengenal satu sosok pribadi yang luar biasa. Namanya siapa, saudara? Yesus. Dia pernah mengalami satu perjumpaan, satu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Sehingga apa? Dia tahu ketika dia mengenal Kristus, maka dia akan mengalami kemenangan. Amin. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Saudara pernah mengalami satu pengalaman bersama dengan Yesus? Pernah? Saudara, saya percaya saudara pasti pernah mengalami satu pengalaman bersama dengan Yesus. Maka pengalaman ini seharusnya mengubah kehidupan saudara untuk menjadi lebih baik. Amin. Saudara bilang sama kiri kanan saudara, berubah jadi lebih baik. Buat Yesus. Ya. Jadi apa? Paulus dia mau mengenal Kristus. Kenapa? Karena dia punya sesuatu, punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Ya. Saudara, kalau saudara pengen mengenal seseorang, nih kira-kira nih anak muda nih ya, anak muda. Kalau laki-laki lihat satu perempuan cantik sekali begitu ya. Pengen kenalan? Pengen ya? Kenapa? Hah? Kira-kira kenapa? Tertarik ya. Pasti ada sesuatunya, kan kira-kira begitu. Tidak mungkin kalau engkau mau kenal seseorang, engkau enggak punya sesuatu atau ada sebuah ketertarikan. Nah itu. Rasul Paulus dia tertarik mengenal Kristus karena dia pernah mengalami satu perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya, saudara, sekalipun perjalanan yang dia lalui itu berat, tapi toh Rasul Paulus dia tetap punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Maka saudara, kenapa dia mau mengenal Tuhan? Ayat 11-nya dia mengatakan demikian. Ayat 11-nya dikatakan, coba ayat 11. Supaya apa? Sama-sama aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara saudara. Rasul Paulus tahu bahwa ketika dia mengenal Kristus, maka dia akan punya satu tujuan yang kekal. Amin. Saudara, kenapa Paulus dia benar-benar rindu ingin mengenal Kristus? Karena ketika dia mengenal Kristus ada tujuan kekal. Tujuan yang akan dia tuju. Satu kemuliaan Tuhan, satu kemuliaan yang luar biasa. Dia tahu persis bahwa orang Tuhan yang dia ikuti itu akan membawa dia kepada sebuah tujuan yang kekal. Saudara, ketika saudara datang malam hari ini di tempat ini, saya percaya saudara sedang mencari tujuan yang kekal itu. Amin. Bersyukur saudara, karena banyak orang di luar sana, mereka tidak mencari tujuan kekal. Mereka hanya mencari tujuan-tujuan yang mereka pikir itu baik untuk kehidupan mereka. Tapi ternyata hasilnya adalah kehancuran.
Maka saudara-saudari tempat ini, Anda punya satu privilege, satu kesempatan untuk apa? Memperoleh tujuan yang kekal. Amin. Tapi pertanyaannya, apakah Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat itu, dia sudah memperoleh tujuan itu? Belum. Ya, belum. Kenapa? Karena di ayat 12-nya dikatakan seperti ini, Saudara. Ya, bukan seolah-olah, nggak kelihatan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku apa? Mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Artinya apa? Sebuah tujuan yang kekal itu, tujuan yang mulia itu, dia belum dapat. Tapi dia tahu bahwa dia harus melalui sebuah proses untuk sampai kepada tujuan yang mulia itu. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak di tempat ini yang punya kerinduan untuk mencapai tujuan yang mulia? Berapa banyak? Tidak ada? Saudara, kalau engkau mau mencapai satu tujuan yang mulia, engkau harus berani seperti Rasul Paulus. Yaitu apa? Mengejar. Alias apa? Lewat proses. Banyak anak muda zaman sekarang itu kalau suruh proses, aduh susah. Kenapa? Zaman sekarang segala sesuatunya jadi gampang. Kira-kira begitu ya. Saudara, saya tadi bilang untuk bikin gambar seperti ini, terus Disney begitu. Sekarang gampang apa susah? Pakai apa? AI. Betul ya? Wah, bikin PowerPoint. Dulu ketik satu-satu, stres bikin bahan. Sekarang pakai AI. Semuanya bisa, saya pikir-pikir sekarang ini teknologinya keren banget. Ya, semuanya pakai AI. Ini muka, foto, cekrek ya. Yang jerawatnya banyak tiba-tiba jadi hilang. Bersih. Itu semuanya pakai AI. Saudara, zaman sekarang luar biasa. Maka semuanya menjadi begitu mudah. Kalau suruh proses susah, ntar dulu. Kan kira-kira begitu ya. Kan kita punya slogan. Kalau ada yang gampang ngapain? Nah, setuju? Iya, kalau ada yang gampang ngapain susah? Tapi saya ingat satu teman saya pemain drum. Dia bilang pemain drum. Kalau saya tugas sama dia, ya dia bilang begini. Bro, kalau ada yang susah ngapain gampang, dia bilang. Ya, karena dia suka tantangan. Itu. Nah, ya, maka untuk mencapai satu tujuan yang mulia yang kekal itu harus lewat proses, dan tentunya proses ini nggak enak. Proses ini nggak gampang, berat. Tetapi sampai pada tujuan itu, saudara akan mengalami satu sukacita, damai sejahtera. Wah, luar biasa. Ya. Saudara mau diproses, mau? Mau? Yakin mau? Yakin mau diproses? Saudara diproses itu enggak enak, Enggak enak, betul. Ya, prosesnya Tuhan itu tidak enak, betul. Ya, enggak enak. Jangan kita pikir prosesnya Tuhan enak. Enggak, saudara, enggak. Tapi kalau engkau mau mencapai tujuan sana, engkau harus siap dan mau diproses. Makanya Paulus bilang apa? Kejar. Itu, kejar. Oke, next. Apa yang Rasul Paulus lakukan? Nah ini ya, Rasul Paulus kasih tahu caranya. Ayat berapa tadi? Selanjutnya ya, 13. Ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi Rasul Paulus menyadari dia belum sampai ke sana. Belum. Oke. Tetapi ini yang kulakukan. Apa? Satu, ini pertama ya. Caranya adalah aku melupakan apa yang telah di belakang. Saudara, ini penting.
Hal pertama kalau engkau mau mencapai sebuah tujuan, goals yang engkau sudah rindukan, maka pertama harus apa? Lupakan apa yang di belakang. Banyak orang, mohon maaf, ya, banyak orang itu hidup pada masa lalu. Ya, banyak orang itu hidupnya masa lalu. Masa lalu diingat terus. Ya, saudara, ketika hanya hidup di masa lalu, maka engkau nggak akan pernah bisa berkembang. Contoh hal simpel, saudara. Ya, contoh hal simpel. Saudara, dulu sekitar tahun 2000-an ada satu merek handphone yang sangat terkenal. 2000 awal. Apa namanya? Kalau Nokia itu 90-an. Nokia itu 90-an. Lebih tua lagi. 2000-an aja, 2000-an awal-awal itu loh. Apa? BlackBerry, betul? Ketika zaman waktu itu BlackBerry, dahsyat. Semua orang ya punya BlackBerry. Oke? Terus tanya apa? Dulu kalau mau itu tanya PIN BB-nya berapa? Kan kira-kira begitu ya. Ya, anak muda sekarang mungkin ada yang nggak tahu kali BlackBerry ya. Masih ada yang tahu nggak? Ya. Nah, saudara, saya mau tanya, hari ini yang ada di tempat ini, ada yang masih pakai BlackBerry? Nah. Apa? Nggak aktif? Ada yang masih punya mungkin di rumah? Masih, saya masih punya juga ya. Itu sudah jadi ya kenangan masa lalu. Itu ya. Saudara, seringkali ya itu. Mohon maaf, BlackBerry pada saat itu dia sukses di masa lalunya. Tapi kesuksesan itu membuat dia tidak berani bergerak untuk maju. Ya, saudara, berapa banyak orang yang orang yang hidup pada masa lalunya. Saya ingat di Jakarta itu dulu ada satu toko material. Satu toko material, supermarket material yang ada di Jakarta Barat waktu itu. Nah, tahun 98 ketika terjadi kerusuhan, itu toko material dijarah habis. Habis. Nol. Dijarah habis-habisan, saudara. Ya. Pemiliknya kebetulan mama saya waktu kenal sama pemiliknya. Ketika kejadian tahun 98 itu dijarah, saudara, orangnya stres. Kalau saudara jadi orangnya stres dah, saudara. Bukan main. Dia stres berat. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Karena apa? Semua modalnya dia, barangnya dia semua hilang, habis. Dalam waktu 1 hari. Stres berat, saudara. Ya. Dan dia bertahun-tahun dia meratapi nasibnya itu. Bertahun-tahun. Saudara, bayangkan ya. Seorang yang tadinya, itu toko materialnya waktu itu cukup sukses. Tapi ketika terjadi masalah, kebangkrutan, penjarahan, dia hidup di masa lalunya. Ya. Maka saudara, dia berat. Gak bisa melangkah. Dia gak tahu lagi harus gimana. Hidupnya drop. Jatuh. Saudara, banyak orang juga hidup pada masa lalunya. Contoh. Kalau kita benci sama orang, ya, kalau kita benci sama orang, kira-kira bencinya kita turunin gak ke anak kita? Ayo, ini yang orang tua di sini. Kalau kita gak suka sama orang, kita turunin gak sukanya ke anak kita? Misalnya kita gak suka sama tetangga kita nih, si A. Ya, terus kita akan bilang sama anak kita apa? Jangan main sama dia. Karena dia itu memang orangnya nyebelin, kesel, bikin jengkel. Wah, pokoknya itu. Jadi kamu pokoknya gak boleh main sama dia. Awas kamu.
Saudara, kebencian itu diturunkan sampai ke anak-anak. Itu engkau hidup di masa lalu. Berapa banyak orang yang pendam kebencian, kemarahan, terus saudara. Sampai sakit-sakitan. Padahal Rasul Paulus bilang apa? Lupakan yang sudah lewat. Udah. Tinggalkan, lepaskan, sudah. Yang lalu biar berlalu. Yang baru akan datang. Amin. Kalau kita nggak lepasin yang lalu, kita nggak akan dapat yang baru. Gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman anak muda, kamu nggak lepasin mantanmu, kamu nggak akan dapat yang baru. Itu. Jadi resepnya kalau mau dapat yang baru harus lepasin mantan. Kasih tahu anak muda, bilang sama kiri kananmu, lepasin mantan, tahu lepasin. Kamu gak bakal dapat yang baru. Gimana? Ya, kenapa? Kenapa begitu? Bayangin ya, kalau teman-teman belum lepasin mantan, maka ada orang baru datang, yang kamu ingat apa? Yang lama. Maka apa? Ada lagunya, ojo dibanding-banding ke katanya gitu ya. Karena apa? Kita kan cenderung untuk membandingkan dia dengan mantan. Yang gak selesai-selesai. Saya pernah ada satu anak muda di persekutuan doa kampus waktu itu. Dia putus sama mantannya. Bertahun-tahun dia gak jadi-jadian lagi. Ya, dia gak jadian. Dia deketin cewek. Tapi ceweknya udah baper, gak jadiin. Baik ceweknya baper, gak dijadiin juga. Berapa banyak cewek baper sama ini orang. Itu ya. Ini cowok seperti ini kira-kira gimana ya? Ya, minta dirajam kelihatannya. Udah bikin baper, terus gak dijadiin pula. Gitu ya. Saya tegur dia, kamu gak bisa. Saya tahu bahwa anak muda ini, dia belum melupakan mantannya. Karena apa? Dia sendiri mengaku ketika dia mencari yang baru itu harus sesuai dengan target dia. Dan saudara, apa yang syarat-syaratnya dia itu ada di mantannya semua. Jadi buat dia mantannya itu betul-betul perfect. Ini adalah orang yang saya mau. Mantannya kawin sama orang lain. Ya, saudara itu. Maka kalau kita tidak berani untuk melepaskan yang lalu, yang baru gak mungkin datang. Oke? Kalau engkau gak lepaskan kebencian kemarahanmu, engkau gak akan bisa menerima damai sukacita, damai sejahtera. Gak bisa, saudara. Terus, ayat yang tadi. 13 tadi bro. 13. Ya. Jadi melupakan yang di belakangku lalu apa? Dan mengarahkan diri apa yang di hadapanku. Lihat ke depan. Kita tidak pernah bisa mengubah masa lalu. Yang sudah lalu gak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah today and tomorrow. Itu makanya Kung Fu Panda itu bagus juga itu ya. Yang kura-kura itu. Bilangnya apa? Yesterday is history. Today is gift. And tomorrow is mystery. Wah. Iya. Keren ya. Itu yang masa lalu kan jadi history aja. Today is a gift. Karunia. Hadiah. Kita lakukan hari ini yang terbaik. Dan besok itu adalah misteri. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Kita tidak pernah tahu akan masa depan. Tidak tahu saudara. Jadi apa? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Lihat ke depan. Saya waktu itu dalam sebuah retret. Saya mengenal ada satu orang anak muda, perempuan. Kira-kira itu umurnya mungkin 18 atau 19 tahun. Saya agak-agak lupa.
dia umur-umur kuliah, tapi dia tidak kuliah karena dia bekerja. Ya, ketika saya ngobrol sama anak muda perempuan ini, saya salut sama dia. Kenapa? Cara pandangnya, cara pikirnya dewasa sekali. Umurnya baru 18 atau 19 tahun. Tapi cara pikir dan cara pandangnya, cara dia berbicara itu sangat dewasa. Lalu saya ngobrol. Akhirnya apa? Saya mulai menggali kehidupannya. Dan saudara tahu, hidupnya sungguh susah. Anak muda ini dari sejak masa dia kecil, dia mengalami kekerasan rumah tangga. Digebukin sama orang tuanya. Dan setiap hari dia melihat di rumahnya itu sangat tidak nyaman. Piring terbang di mana-mana. Sapu terbang juga di mana-mana. Pokoknya semuanya terbang di rumah dia. Berantem, ribut terus papi maminya. Akhirnya apa? Mereka bercerai. Lalu saudara yang terkasih, dia melihat situasi kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Tapi ketika itu dengan umur yang masih sangat muda, dia mengambil keputusan. Lihat, dia mengambil keputusan. Itu papa mama saya biarkan saja. Saya harus hidup untuk hari ini dan besok. Maka dia berjuang luar biasa. Dia cuma lihat ke depan. Dia cuma pandang ke depan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Tuh. Waktu itu berumur sekitar 18 atau 19 tahun. Mungkin sekarang baru sekitar belum sampai 30 anak muda ini. Tapi dia tahu dia harus melupakan yang di belakang dan lihat yang di depan. Oke, next. Ayat 14. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Maka selanjutnya adalah harus berlari. Saudara, artinya berlari adalah kita harus melakukan sebuah effort. Kita harus melakukan usaha untuk mencapai hadiah itu. Saudara, kita nggak bisa, oke saya sudah lupakan masa lalu saya. Oke saya sudah melihat ke depan. Tapi ketika disuruh bergerak, entar dulu Tuhan. Bisa nyampe? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kita harus berani melakukan satu effort. Usaha, ayo. Ya, ayo. Saudara, untuk mencapai sebuah tujuan yang kekal itu, engkau harus mau bergerak maju. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan. Tuhan sudah tunggu engkau di sana. Amin. Tuhan itu tunggu kita di tujuan akhir itu loh. Ya. Lakukan. Next dulu ya. Waktu saya cepat soalnya. Agak ngebut, oke ya. Karena itu, 15 dan 16 tolong keluarin semua. 15, 16. Ayo bro. Ini yang mana nih? Kiri bukan ya? Oh. Ayo 15 dan 16. Oke. Karena itu apa? Marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi saudara, untuk mencapai satu tujuan itu tadi sudah ada 3 langkah. Pertama, lupakan yang di belakang. Yang kedua adalah mengarahkan pada sebuah tujuan. Yang ketiga apa? Berlari sampai mencapai hadiah itu. Yang keempat ini yang terakhir. Yaitu apa? Membiarkan Tuhan, ya, membiarkan Tuhan mengubah setiap hidup kita, setiap pikiran kita, setiap cara pandang kita terhadap masalah. Pikiran kita itu dirubah hari demi hari menurut tingkat pengertian, ya, tingkat pengertian kita dirubah menurut jalan yang telah ditempuh. Jadi proses yang kita jalani hari demi hari, jalani bersama dengan Tuhan, itu untuk mengubah kehidupanmu, pikiranmu, cara pandangmu terhadap masalah. Maka ketika kita bisa melihat
bahwa masalah adalah sebuah berkat yang Tuhan sudah sediakan. Di situ engkau pasti akan mencapai kepada tujuan yang kekal. Saudara, ketika engkau punya masalah, saya mau tanya, apakah engkau bisa menganggap masalah itu sebagai berkat atau enggak? Sulit ya. Saya kasih kesaksian penutup. Ada satu orang anak muda di sebuah, dulu dia aktif melayani di sebuah komunitas anak muda. Saya ingat anak muda ini cowok berbadan besar, ya. Dia semangat sekali melayani. Dia semangat sekali melayani. Sampai COVID. Saudara, ketika COVID, anak muda ini mengalami satu musibah yang luar biasa. Kenapa? Karena papi maminya dua-duanya kena COVID. Dan papi maminya yang kena COVID itu, dua-duanya meninggal pada saat itu. Anak muda ini yang tadinya kondisinya baik-baik saja. Lalu orang tuanya kena COVID, dua-duanya meninggal dalam beberapa hari. Langsung shock. Dia langsung mengalami satu, aduh gimana ini. Dia nangis saudara. Ya. Saudara, anak muda ini yang tadinya hidup melayani, bisa terima enggak saudara? Bisa terima? Gak bisa. Anak muda ini gak bisa terima. Dia marah. Dia marah. Bahkan dia marah sama Tuhan. Dan sejak saat itu anak muda ini tidak pernah lagi pergi ke gereja. Boro-boro mau datang komunitas seperti ini. Dia marah betul sama Tuhan. Dia mengatakan apa? Tuhan itu jahat buat dia. Kenapa? Karena dia panggil papa mamanya dalam kondisi seperti ini. Dia baru lulus kuliah, baru kerja, tiba-tiba ditinggal papi maminya. Anak muda ini bergumul luar biasa. Tapi teman-teman, saudara terkasih, teman-teman dalam komunitasnya itu tidak pernah meninggalkan dia. Sekalipun dia itu dalam kondisi terpuruk sekali. Itu teman-temannya terus coba kasih support. Didiemin saudara, tidak dibalas. Didiemin. Dia marah betul. Itu terjadi sekitar tahun 2020. Jadi COVID yang awal ya. COVID yang awal. Saudara, bertahun-tahun kemudian anak muda ini dia mulai melihat ya, dia mulai melihat bahwa ternyata apa yang selama ini dia lalu yang dia pikir berat ya, dia itu mulai menyadari bahwa di balik segala sesuatunya itu dia tetap bisa bertahan hidup. Jadi setahun berlalu, 2 tahun berlalu, anak muda ini bertahan hidup. Dia bekerja dengan baik. Akhirnya apa? Dia bisa mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Ya, sekalipun papa mamanya sekarang tidak ada. Lalu gak tahu kenapa dia bilang tiba-tiba tuh ada satu kerinduan dalam hatinya gitu. Kok dia pengen kembali. Ya. Lalu dia melihat di IG dia. Dia mengatakan semua PD, semua orang-orang PD, ya. Jadi semua PD, semua orang-orang PD juga itu diblok sama dia di IG-nya. Cuma ketinggalan satu katanya. Ada satu komunitas ketinggalan. Itu nggak kena blok dia bilang. Jadi dia udah saking gemesnya, bencinya gitu ya, dia blok semua. Tapi satu ini nggak kena blok. Dan tiba-tiba dia muncul. Jadi satu ini muncul dan ada persekutuan doa. Gak tahu kenapa, tiba-tiba dia begitu baca itu flyer. Dia pengen, dia datang ke PD ketika itu. Itu pertama kalinya anak muda ini datang ke komunitas kami. Ya,
ke komunitas kami setelah dia mengalami kepahitan yang luar biasa terhadap Tuhan. Saudara, dia datang dengan wajahnya seperti apa? Tersenyum begitu. Saudara, wajah anak muda ini datar. Ketika pujian penyembahan, ya, semua nyanyi tepuk tangan, dia diam. Itu. Jadi kalau saudara pujian penyembahan saudara diam, jangan-jangan saudara masalahnya besar lihatnya. Itu. Ya. Dia diam. Akhirnya apa? Kami coba deketin anak muda ini. Pelan-pelan kami doakan. Dia mulai terbuka ikut retret. Dan hari ini, baru sekitar beberapa minggu yang lalu, kami itu rekoleksi. Ya, kami rekoleksi tim bersama dengan calon anggota baru. Dan anak muda ini, dia memilih untuk kembali melayani Tuhan. Dan dia mengatakan waktu direkoleksi kemarin, dia mengatakan demikian. Saya ini sebenarnya berat sekali, saya terluka sekali. Tapi sekarang saya bisa melihat, mungkin ketika saya kembali melayani, Tuhan bisa memakai saya untuk menguatkan orang-orang yang mengalami masalah dan kondisi yang sama seperti yang saya alami. Kehilangan orang yang dikasihi langsung sekaligus. Saudara, hari ini saya bersyukur karena boleh melihat anak muda ini kembali melayani Tuhan. Dia sudah melupakan yang lalu. Dia tahu ada sebuah tujuan yang mulia dan dia tidak diam. Dia bergerak dan membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Maka saudara yang terkasih, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi satu hal, kalau saudara mau menyerahkan setiap kehidupan dan permasalahan saudara kepada Tuhan, maka saya percaya saudara akan bisa menjadi seorang pemenang. Amin. Saudara, berapa banyak yang mau dipulihkan malam hari ini? Kalau saudara sungguh-sungguh mau dipulihkan, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini. Bapak, kami tahu bahwa kehidupan kami tidak mudah. Mungkin kami Tuhan melihat bahwa kehidupan yang kami alami saat ini sungguh-sungguh berat dan tidak bisa kami jalani. Tapi malam hari ini kami belajar dari satu orang tokoh Rasul-Mu yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Dia yang di dalam penjara, dia boleh menuliskan surat untuk membangkitkan iman orang-orang di Filipi. Ketika mereka kehilangan iman, ketika mereka kehilangan tujuan, Rasul Paulus, dia membangkitkan semangat mereka. Saudara, mungkin saudara malam hari datang dengan banyak pergumulan dan permasalahan apapun yang terjadi. Engkau mencari-cari jawaban atas setiap permasalahan yang sedang terjadi dalam hidup. Saya tidak tahu seberapa berat permasalahan Anda. Yang tahu adalah Anda sendiri dan Tuhan. Tapi malam hari ini kita sama-sama belajar. Rasul Paulus mengatakan, dia belum mencapai tujuan yang mulia dan kekal itu. Tapi dia mau
Saudara hanya fokus saja kepada Tuhan saat ini. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan sungguh kita percaya, malam hari ini Tuhan hadir bersama dengan engkau. Saudara, bawa hidupmu, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Kalau engkau merasa dijamah Tuhan, biarkan air matamu mengalir, bebaskan saja dirimu di hadapan Tuhan. Saudara, bawa dan doakan. Lupakan yang telah lalu. Arahkan hatimu pada satu tujuan. Engkau melangkah, ambil keputusan melangkah. Dan biarkan Tuhan bekerja untuk menguasai dan mengubah hati dan pikiranmu. Untuk menjadi baru di dalam Tuhan. Maka malam hari ini, bawa hidupmu. Engkau yang sungguh-sungguh mau dipulihkan. Nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Sebab Tuhan akan menyertai engkau. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Kami katakan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kami nyatakan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berapa banyak yang malam hari ini sungguh-sungguh rindu hidupnya boleh dipulihkan, boleh angkat tangan kananmu saudara. Berapa banyak di antara engkau saudara malam hari ini yang sungguh-sungguh rindu hatimu diubah menjadi baru. Dan kau boleh melihat bahwa cara Tuhan, jalan Tuhan adalah yang terbaik. Sekalipun saat ini mungkin kau sedang mengalami badai, cobaan, gelombang yang begitu berat. Kalau engkau sungguh-sungguh mau, saudara angkat tangan kananmu ke atas. Saudara nyatakan pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Walau 1000 rebah. Bapakku berdoa bagi mereka yang mengangkat tangan pada malam hari ini. Ketika mereka mengangkat pujian ini di hadapan-Mu, mereka mau menyatakan iman mereka. Bahwa walau mereka sedang menghadapi masalah yang berat, yang tidak tahu jalan keluarnya, mereka tidak akan pernah menyerah. Mereka tidak akan pernah berhenti percaya. Karena mereka percaya Engkau ada bersama dengan mereka, menuntun mereka, mengangkat mereka, membawa mereka untuk mencapai kemenangan.
rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi, diri iman kami nyatakan, walau seribu rebah di sisiku, yes, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saudara saja dengan penuh iman. Walau 1000 rebah. Kalau ada di antara saudara yang butuh sekali, sangat membutuhkan didoakan, saudara boleh bangkit berdiri di tempat saja. Saudara yang betul-betul rindu didoakan, cuma saudara yang sungguh-sungguh butuh. Takkan ku goyah, sebab Yesus. Tolong bantu pendoa masuk dan doakan mereka. Saudara jangan tengok kiri kananmu, jangan. Antara engkau bersama dengan Tuhan saja. Hanya buat mereka yang sungguh-sungguh butuh didoakan. Malam hari ini engkau boleh berdiri di tempat dan biarkan pendoa menguatkan dan berdoa buat engkau. Sebab Yesus sertakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kau, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah, Engkau sertaku. Kuasa-Mu mengalir atas hidup kami. Kuasa Tuhan dinyatakan. Buka hatimu, alami kuasa pemulihan daripada Tuhan malam ini. Terima kasih. Hiara bagadaya la 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 la. Hiara bagadaya. Hiara bagadaya la 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 la. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sekali lagi, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan,
terjadi saat kita percaya. Sekali lagi. Di dalam segala hal janji-Mu Tuhan, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Kami katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percaya, percayalah, Tuhan yang bela. Oh, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percaya, percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Kau kembali boleh mengingatkan dan menguatkan kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami ini hanyalah anak-anak-Mu Tuhan yang seringkali tidak berdaya. Kami seringkali kalah dengan permasalahan dan pergumulan kami. Tapi malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami boleh Engkau ingatkan kembali bahwa kami punya tujuan yang kekal untuk hidup bersama dengan Engkau. Biarpun Tuhan kami tahu untuk sampai ke sana kami melewati berbagai macam proses yang tidak mudah. Tapi malam hari ini kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau membela hidup kami. Dan kami akan hidup dari satu kemenangan sampai kepada kemenangan yang berikutnya. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terus Tuhan, aku berdoa bagi anak-anak-Mu. Sertai hidup mereka. Agar mereka boleh mengalami kekuatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapak. Firman-Mu sudah dinyatakan malam hari ini. Dan aku percaya firman yang dinyatakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan akan melakukan apa yang Kau kehendaki bagi setiap hidup kami. Agar hidup kami diubahkan serupa dengan Engkau. Segala doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Putra, Roh Kudus, amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ko Beni. Saya mau bawa kita kembali untuk tunduk berdoa bersama. Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih kalau Engkau sendiri yang telah mengutus Ko Beni ke tengah-tengah kami untuk menyampaikan firman-Mu dan juga sharing yang menguatkan setiap kami. Terima kasih juga kalau setiap kami yang butuh didoakan pada malam hari ini, Engkau izinkan untuk dapat kesempatan untuk didoakan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mau berdoa buat Ko Beni, biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati dia, mencurahkan rahmat kasih-Mu. Engkau yang memberkati apapun yang dia lakukan, segala pelayanan, pekerjaan, bahkan keluarganya, dan semua aspek kehidupannya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memberkati dan berada dalam kendali-Mu. Sehingga dimanapun dia berada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa, kami akan memberikan setiap persembahan kami. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan yang kami berikan. Kami percaya bukan nilainya Tuhan, tapi dari ketulusan hati kami akan menjadi berkat dari setiap
persembahan kami pada malam hari ini. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan ataupun yang belum sempat memberikan, berkat yang sama Tuhan juga curahkan. Terima kasih Tuhan. Dan inilah setiap doa kami kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan dari MC saya. Oke, terima kasih kepada pembicara kita, Ko Beni. Dan saat ini kita akan menjalankan persembahan. Boleh ditampilkan QR code-nya? Persembahannya bisa melalui amplop atau scan QR code di layar di atas ini. Kemudian saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani pada malam hari ini dan juga umat sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir di DF malam hari ini. Dan setelah ini akan ada beberapa pengumuman, boleh minta perhatiannya sebentar. Untuk yang pertama, untuk DF minggu depan, saya mau mengundang C. Marcella sebagai Ketua DF untuk mengumumkan terkait DF minggu depan. Shalom, bro and sis. Ya, kenapa saya yang ada di sini mengumumkan karena ada yang berbeda. Jadi biasanya ya, di tahun 2023 kita sempat libur ya DF di Rabu pertama. Nah sekarang puji Tuhan di tahun 2024 kita akan adakan lagi DF di setiap Rabu pertama. Jadi udah nggak libur ya. Nah ini kalau teman-teman lihat sebenarnya ya, ada kelihatan tuh di sebelah kiri atas tulisannya kecil ya. Tulisannya itu Sparkling Night by Domus Fidei. Jadi kenapa saya bilang ada yang berbeda karena memang ada sedikit berbeda. Jadi yang akan kita kemas itu sedikit berbeda dengan konsep yang ada di DF sekarang ini. Kayak gimana bedanya? Nah teman-teman harus datang di DF minggu depan 7 Februari. Kita akan udah mulai lagi masuk ke Februari, jadi masuk ke tema besar yang baru lagi yaitu Inner Discovery. Nah apakah itu? Jadi kadang kita suka kehilangan jati diri gitu ya. Walaupun kita dalam usia mungkin sudah cukup lumayan, tapi kadang kita suka hilang jati diri kita. Nah di minggu pertama ini kita akan membahas tentang Embracing Authenticity. Jadi di mana kita diciptakan itu, setiap kita diciptakan punya authenticity-nya masing-masing. Nah gimana lebih jelasnya lagi, kita datang aja di DF minggu depan. Nah yang beda lagi, DF-nya itu tidak berada di gotong-gotong. Di mana tempatnya ada yang tahu? UC. Iya, udah ada yang tahu. Yeay. Oh iya karena udah kelihatan ya, jadi di auditorium Universitas Ciputra ya teman-teman di CPI. Nah demi keberlangsungan dan keberlanjutan kita gitu ya dengan pihak Universitas Ciputra, maka ada beberapa peraturan yang pihak Ciputra berikan kepada kita. Apakah itu peraturannya? Nah nanti ini jadi saya mau menghibau aja untuk setiap umat-umat yang akan datang. Nah jadi di sana karena kita masuk di area auditorium, jadi kita dilarang untuk membawa makanan dan minuman ke dalam auditorium. Jadi nggak boleh makan dan minum di dalam auditorium. Jadi nanti seandainya kalau misalnya teman-teman datang ke sana sebelum masuk auditorium akan ada teman-teman kita yang meriksa mungkin barang bawaan kita atau tas kita itu mohon kerjasamanya ya karena kita nggak boleh bawa masuk si makanan dan minuman itu. Nah kemudian nggak boleh ngerokok, vaping, nggak boleh juga narik sewa parkir ya Bang Ger, nggak boleh menginjak rumput juga dan juga nggak boleh menyebabkan keributan. Nah terus juga kita harus menjaga kebersihan, jadi untuk setiap sampah-sampah boleh, ya di sana harusnya ada tempat sampah, jangan buang sampah sembarangan, termasuk juga air minum dalam kemasan. Jadi intinya adalah nanti ketika kita minggu depan di sana, umat dimohon untuk bisa mengikuti arahan dari teman-teman dari tim Domus Fidei, supaya kita bisa terus melakukan DF Rabu pertama kita di Auditorium Universitas Ciputra. Singkatnya seperti itu. Jangan lupa datang ya teman-teman dan ajak semuanya lah untuk kita bisa datang karena kapasitasnya di sana sekitar 500. Jadi besar gitu ya. Saya harapkan kehadiran teman-teman dan juga siapapun yang akan diajak. Terima kasih. Saya lanjutkan, saya kembalikan. Terima kasih, C. Marcella.
Oke, untuk pengumuman selanjutnya, setiap minggu kita akan ada JSM Kids juga. Jadi bagi orang tua yang membawa anaknya, JSM Kids ada di lantai 2 di bawah tempat DF kita ini. Dan untuk minggu depan kan spesial, tempatnya di UC. Nanti tetap ada JSM Kids, dibawa saja anak-anaknya. Nanti akan disediakan tempat. Kemudian selanjutnya untuk yang baru datang di DF kita pada malam hari ini, untuk yang baru pertama kali datang, saya mau mengucapkan welcome home. Jangan lupa untuk datang minggu depan lagi dan bisa menuju ke bagian kanan panggung untuk menerima welcome gift untuk yang baru pertama kali datang ya. Dan kemudian untuk yang merasa memarkir mobil di area depan, mungkin masih mau ngobrol-ngobrol dulu, boleh dipindahkan dulu mobilnya baru kembali lagi ke atas untuk ngobrol-ngobrol supaya tidak menghalangi orang yang mau pulang. Kemudian kita kan di sini di gereja, maka diharapkan untuk membuang sampah pada tempatnya, jangan meninggalkan sampah. Dan untuk yang terakhir saya mau undang untuk Ko Jimmy Sucipto sebagai koordinator kelompok sel untuk menutup doa pada malam hari ini. Silakan Ko. Yuk, teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menutup Domus Fidei kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih buat Domus Fidei dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh memuji menyembah Engkau di tempat ini. Kami mau serahkan semuanya Tuhan. Setiap sukacita, setiap pendengaran firman-Mu Tuhan pada malam ini, biar kami semua boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan di dalam iman, dan juga Tuhan, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, dengan setiap kekuatan yang Kau berikan pada kami. Kami juga mau berdoa untuk Ko Beni Nugroho Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang memberkati dia, Engkau yang memberikan dia segala apa yang dia perlukan Tuhan, khususnya Engkau yang memakai dia secara lebih lagi untuk memberitakan firman-Mu, boleh menjadi berkat buat orang-orang yang memerlukan Tuhan dalam pelayanannya. Dan juga biarlah Engkau berkati juga anaknya Tuhan, istrinya, keluarganya Tuhan. Biar semua dalam penjagaan-Mu. Dan juga biarlah Tuhan kalau sebentar lagi kami mau pulang, kami mau serahkan semua perjalanan pulang kami. Biar Engkau yang memberkati setiap dari kami boleh pulang dan membawa damai sejahtera, sukacita ke tengah orang-orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, ini doa yang kami sampaikan kepadamu. Putra Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, Tuhan luar biasa sekali. Kita akan pulang membawa sukacita yang datang daripada Tuhan sendiri. Amin. Amin. Kita mau kembali angkat pujian ini. Kita mau nyatakan bahwa sungguh Dia adalah pelita bagi jalan kehidupan kita.